innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kalau ayat yang saya tadi membacakan, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Diingatkan oleh temannya atau oleh gurunya, salah satu di antara mereka mengingatkan, kalau kamu diketahui, kalau mereka penduduk sana itu memperhatikan kamu pasti akan dirajam. Rajam itu dilempari batu. Kalau rajam yang di masa Nabi Muhammad SAW itu ditanam lempari batu sampai meninggal, itu namanya rajam. Nah, mereka mungkin nggak digitukan ya, Ashabul Kahfi itu mungkin nggak digitukan, tetapi diinformasikan bahwa kalau mereka tahu keberadaanmu, asalmu datang dari gua ini untuk belanja ke pasar itu, pastilah mereka akan merajam kamu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka lagi. Nah, ini mirip dengan Fir'aun yang memaksa untuk kembali kepada agama mereka. Sama dengan kecurigaan Ashabul Kahfi kepada penduduknya rakyat Dakyanus atau Raja Dakyanus itu, mereka akan memaksa kamu untuk meninggalkan agamamu. Agama Islam yang dipeluk oleh Ashabul Kahfi ini akan dipaksa untuk ditinggalkan, untuk mengikuti itu, untuk mengikuti agama mereka. Ada cerita ya, di sana, di Afrika Timur sana, di Afrika pedalaman sana ada negeri yang namanya Antah Barantah. Negerinya kaya, rakyatnya banyak yang kaya, sangat banyak yang kaya, tapi suka minum khamr, suka dansa-dansi, suka pesta-pesta, sehingga banyak organ tubuhnya yang rusak. Salah satunya ginjal mereka rusak. Ginjal itu insya Allah nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diobati, harus diganti. Makanya kita jangan suka minuman yang pengawet itu, Sprite, Coca-Cola, teh gilas atau apa itu minuman-minuman yang ada pengawetnya, dan itu insya Allah merusak ginjal. Ginjal itu sangat mahal. Kalau ginjal kita rusak, biasanya kita harus cuci darah sepekan 2 kali. 1 kali cuci darah sekian juta. Nah, itu yang kita nggak bisa mengganti ginjal. Ada yang mengganti ginjal itu harganya 5 miliar. Nah, orang-orang Antah Barantah sana itu mampu untuk membeli itu. Dan tetangga negaranya, ada negara yang namanya negaranya Raja Fir'aun itu. Raja Fir'aun menjajah negara tetangganya. Negara tetangganya dijadikan provinsi terluar dari negaranya dia. Dan orang-orangnya disakiti begitu, di penjara, yang muda-muda laki-laki di penjara, dicekoi dengan doktrin falsafahnya negaranya Fir'aun, akidahnya Fir'aun. Dan ternyata ada informasi susulan bahwa yang di penjara begitu itu sewaktu-waktu diambil untuk dicangkok. Ada yang butuh ginjal, dicangkok ginjalnya, diambil, dijual ke negara Antah Barantah itu tadi. Nah, itu ternyata kejahatan begitu itu sudah ada sejak dulu. Kalau masanya Ashabul Kahfi itu, mereka khawatir dirajam atau dipaksa untuk kembali kepada agama mereka. Nah, sekarang ada juga begitu. Nah, ini pelajaran dari Allah untuk kita agar kita selalu waspada, agar kita selalu berserah diri kepada Allah. Makanya setiap aktivitas kita
kita selalu diajarkan oleh Allah untuk berserah diri. Rasulullah mengajarkannya untuk selalu berserah diri. Bangun tidur, berserah diri. Mau tidur, berserah diri. Mau makan, berserah diri. Bismillah itu kan maknanya lil isti'anah. Salah satu makna bismillah itu lil isti'anah, untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh waktu mau berlayar itu, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu diajari oleh Rasulullah. Mau menggunakan pakaian, bismillah dulu. Mau apa saja bismillah dulu. Itu mengajarkan kita agar selalu ingat bahaya itu selalu mengintai kita. Bahaya dari setan jin maupun setan manusia. Setan jin membisikkan ke hati kita, otak kita untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan manusianya juga memaksa tubuh kita untuk meninggalkan Islam. Kalau kita mundur lagi di ayat yang 19, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah satu di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu tinggal? Mereka menjawab, kita telah tinggal sehari atau setengah hari. Yang lain berkata, Rabb kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu tinggal. Maka suruhlah salah satu di antara kamu pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Berkatalah penguasa yang mengurus urusan mereka, mungkin raja yang dimaksud. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Akan aku bangun di atas goa itu sebuah masjid. Nah, ini Rasulullah kurang setuju dengan kegiatan atau rencana ini, karena memperingati monumen itu agar selalu diingat heroismenya Ashabul Kahfi ini selalu diingat oleh rakyatnya. Raja Dakyanus itu tadi dibangun masjid di atas goa itu. Rasulullah menyampaikan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Sekarang kita lihat sebagian atau mungkin banyak ya. Saya lihat beberapa kecamatan itu dihidupkan kembali pundan-pundan itu. Kuburannya orang yang sudah banyak berapa ratus tahun dulu meninggal, yang tidak di kuburan tapi di tanah kosong gini nih, tanahnya dia, terus dia meninggal dikubur di tanahnya, enggak dikubur di kuburan. Nah, buyut-buyutnya terus merawat kuburan itu. Nah, ternyata sekarang dihidupkan oleh banyak penguasa, banyak RT, banyak RW itu dibangun. Kalau yang tanah yang berantakan begitu itu dibersihkan, kerja bakti, dibersihkan, terus diberi paving, dibangun bangunan untuk semedi di situ, untuk berdoa di situ. Nah, ini mirip dengan keadaan penguasanya Ashabul Kahfi yang dulu itu. Setelah Ashabul Kahfi ketemu raja dan penduduk itu, akhirnya raja bersukacita karena raja yang sekarang ini sudah Islam dan senang dengan keadaan Ashabul Kahfi ini. Akhirnya setelah ketemu itu Ashabul Kahfi meninggal semua di goanya. Maka untuk memperingati itu, untuk mengenang jasa-jasanya, heroismenya Ashabul Kahfi itu dibangun masjid. Mirip dengan ini. Nah, ini keadaan penguasa yang kurang tepat. Nah, barangkali di antara kita ada yang menjadi pengurus RT RW begitu itu. Jangan setuju, karena Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid.